berangkat jauh-jauh dibiayain oleh Natuna, mahal-mahal, berangkatnya jauh, ninggalin anak istri. Kalau kamu tidak jadi yang terbaik, sayang banget kamu tidak memanfaatkan momen ini. Pemimpin yang berkualitas dimulai dari pemilih yang berintegritas. Berarti selama ini banyak yang nggak berintegritas. Apalah arti sebuah yang terbaik, tapi begitu mendapatkan hal itu, sampai Natuna saya tidak berbuat apa-apa. Kita bawa nama Natuna. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk Natuna kalau bukan sebuah prestasi dan sesuatu hal yang baik? Salah satu kandidat. Betul. Nah ini kayaknya bertolak belakang dengan integritas yang baru saja mendapatkan penghargaan tadi. Jumpa lagi di Ngompres, ngobrolin prestasi dan inspirasi. Hari ini kita kedatangan anak muda atau remaja ini ya. Remaja dan anak muda. Boleh, Kayaknya kalau wajahnya masih remaja. Masih. Jiwanya muda. Masih. Umur alhamdulillah muda. Belum tua. Masih. Oke. Nah, baru-baru ini saya tertarik dengan anak muda yang satu ini. Dimulai dari sebuah status. Status di FB. Status di FB itu menceritakan tentang sebuah prestasi. Nah, sebelum kita lanjut ke sebuah prestasi itu, nah kita dengarkan dulu nih siapa sih bintang tamu kita hari ini. Silakan, Bang Ade. Siap. Kalau bicara nama biasa dipanggil Alde. Tapi kemarin bilangnya Alde Best gitu. Alde Best. Iya. Alde Best Ya, itu di Facebook, Bang. di Facebook. Nama aslinya siapa, Bang Alde? Kalau nama asli itu Dede Muhammad Rafli. Alde juga bagian daripada nama asli, cuman biasa dipanggil Alde aja sih, Bang. Alde ya. Alde. Gitu, Bang. Best itu apa? Kalau best itu dulu Terbaik. kan ya salah satunya terbaik, namun kan dulu itu kita kan masih alay-alay banget deh di SMA itu, di masa Facebook masih banget baru. Jadi ada kita bilangnya LDBS. Jadi yang bikin best itu siapa tuh? Saya bikin best ini abang yang buat best nih. Cuman yang biasa sih ya LDBS sih gitu. LDBS ya. Nah, singkatannya apa? Memang belum pernah kita ungkap, Bang. Sampai kawan-kawan nanya dan saya mampu mempertahankan sampai 10 tahun. BS apa sih, Dek? BS apa sih? Dan mungkin nanti ada buku atau cerita yang memang kita Buku. sampaikan. Begitu, Bang. Jadi menulis buku. Insya Allah. Bukannya udah punya buku. hidup. Bukannya udah punya buku. Istri Punya buku. udah punya buku. Alde juga punya buku, jangan Buku bohong. nih, Kita Kak. tahu. Nah, oke. Alhamdulillah ya hari ini kita bisa bertemu dengan Bang Alde ini. Siap. Kita sudah merencanakan podcast ini sebenarnya sudah 10 tahun yang lampau. Asik. Baru bisa hadir hari ini. Nah, jadi kita ingin mengulik lagi nih. Prestasi yang kemarin dipajang di FB itu apa, Bang? Asik. Kalau prestasi, ya alhamdulillah ya. Itu kemarin kita sempat ikut kegiatan di tingkat provinsi nih, Bang. Program dari Bawaslu Kabupaten Natuna, alhamdulillah diamanahkan untuk bisa berangkat ke Batam waktu itu. Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif. Ini partai bukan? Bukan. Nah, sekolah kader Sekolah itu kan kader. partai gitu kan. Ini sekolah Ini kader. bukan ya? Enggak, bukan. Ini adalah jebolannya programnya Bawaslu, SKPP kalau disingkatan. KPP. Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif. Nah, tujuannya adalah ini sebagai perpanjangan tangan Bawaslu dalam hal menggerakkan masyarakat sehingga masyarakat itu mau mengawas secara partisipasi ataupun secara mandiri. Karena kami percaya suatu demokrasi yang baik bisa dihasilkan berdasarkan dari keterlibatan masyarakat dalam hal pengawasan. Jadi program ini sebenarnya mengawasi atau menyuruh mereka berpartisipasi atau dua-duanya atau gimana? Ini sifatnya adalah kita sebagai agen-agen Bawaslu untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam melakukan pengawasan. Gitu, Pak. Partisipasi ya. Jadi ada pengawasan secara partisipasi dari mandiri masyarakat sehingga masyarakat sama-sama untuk mengawasi. Nah, pemilu. kalau dia ikut nyoblos kan partisipasi juga. Betul. Jadi selain mengawasi juga harus memberikan hak suaranya juga. Ya, itu pasti. Tentu kita juga mengajak mereka untuk tidak golput. Tidak golput, dan juga kita mengajak masyarakat untuk dapat mengawasi kecurangan-kecurangan kaitan dengan pemiluan. Gitu, Bang. Karena pemimpin yang baik dihasilkan melalui proses-proses yang baik. Maka dari itu kami akan coba sampaikan kepada masyarakat, ayo sama-sama kita mengawasi, kita cegah, kita awasi, dan kita laporkan apabila ada sesuatu hal yang kaitan dengan kecurangan. Gitu. Nah, mungkin perlu diperjelas nih, soalnya kita tahu itu ada KPU,
ada Bawaslu, Ya. ada Panwaslu, Ya. pokoknya yang lulu semua. Jadi Siap. yang ini tuh bagian mananya gitu? Oke, kalau kita ini sebenarnya itu seperti relawan sih bang. Relawan. Seperti relawan, kami dari masyarakat Nggak ada yang desa. membawahi. Tentu Laporannya kemana gitu? kalau untuk laporan kita selalu koordinasi dengan Panwascam, dengan Bawaslu tentu Kabupaten, Bawaslu Kabupaten gitu bang. Nah kantornya di mana bang? Kalau kantornya kita tidak memiliki kantor bang, karena ini kan hanya sifatnya kan perorangan yang mau melakukan pengabdian dalam hal kepemiluan. Jadi kita tidak berkantor, kita bisa di mana saja, kita mengawasi siapa saja yang mungkin melakukan kecurangan-kecurangan dalam hal kepemiluan di 2020 ini. Nah timnya Bang Adi siapa aja? Kita kemarin berangkat 3 orang nih bang. Jadi 3 kita orang. berangkat 3 orang. Nah, Nah yang timnya 3 orang cuman? kita 3 orang. Berarti yang timnya 3 orang, yang berangkat juga 3 orang? 3 orang bang. Oh gitu. Jadi gimana kemarin ceritanya Bang Adi? Kok bisa? Kalau Saya apa ya tadi kemarin saya baca Facebook itu peserta terbaik provinsi Kepri gitu kan. Kepri itu kan luas tuh. Luas. Ada 7 kabupaten kota. 7 kabupaten kota. Nah, itu masing-masing 3 dikirim. Itu gimana cara ngalahinnya? Ngalahinnya. Jadi tanding gitu ya. Sebenarnya sih bang, Natuna mengirim 3, namun total keseluruhan itu ada kurang lebih 50 orang bang. Dari satu provinsi. Satu provinsi ada 50 orang. Natuna dapat kuotanya cuma 3 orang. Yang banyak waktu itu Batam, Tanjung Pinang, Bintan dan sekitarnya bang. Nah, kenapa bisa dapat yang terbaik? Itu mungkin berkat doa istri sih bang. Doa istri Hubungannya karena apa tuh? nah karena istri itu berpesan bang, kamu berangkat jauh-jauh dibiayain oleh Natuna, mahal-mahal, berangkatnya jauh, ninggalin anak istri. Kalau kamu tidak jadi yang terbaik, sayang banget kamu tidak memanfaatkan momen itu. Wah, keren. Nah, itu bang. Berat iya, beban iya, tapi yang saya lakukan adalah saya tidak ingin jadi yang terbaik bang, tapi saya melakukan hal yang baik-baik. Hal yang baik-baik. Kalau memang pun dapat yang terbaik itu saya rasa bonus dari Allah sih bang. Jadi selama kegiatan, selama beberapa hari itu, memang saya lakukan yang terbaik bang. Lakukan yang terbaik, dan alhamdulillah memang saat itu Allah mewujudkan apa yang menjadi keinginan dan doa saya dan keluarga menjadi yang terbaik. Nah itu kalau boleh tahu nih Bang Ade, kegiatan ketika itu ngapain aja Bang Ade? Kegiatannya kita ada bina suasana, perkenalan dengan kabupaten lain bang. Kemudian kita juga belajar kaitannya tentang kepemiluan, sejarah, kemudian juga apa aja sih yang mungkin terjadi saat kepemiluan, kemudian hukum, pidana dan sebagainya, kita belajar yang kaitannya tentang kepemiluan. Kalau boleh dijelaskan tempatnya itu di mana Bang? Kita kemarin laksanakan itu di salah satu hotel yang ada di Kota Batam. Oh di Batam ya? Di Batam. Nah, jadi ketika Bang Ade ada di sebuah kegiatan itu, Ya. Nah apa sih hal-hal yang paling unik yang tidak bisa dilupakan? Nah, Kalau unik ya, kalau yang bilang unik semua loh. Iya. Wah, Kalau kesan sih bang, pertama ini kan dalam pandemi COVID ini bang, dimana kita tidak bisa keluar, dari hotel, kita memang full kegiatan di hotel. Yang kedua adalah pesertanya bang, bukan unik sih, tapi berkesan karena ini pesertanya ini memang pilihan dari kabupaten-kabupaten, aktif banget bang. Mereka mahasiswa, mereka pemuda, mereka penggiat, mereka aktivis dan sebagainya. Dan itulah yang membuat saya merasa tertantang. Wah, saya yang paling jauh dari Natuna, saya harus berikan yang terbaik. wah. Itu bang. Dan parahnya lagi bang, biasanya nih kalau saya kegiatan-kegiatan seperti ini saya mungkin agak nggak begitu peduli tentang lingkungan. Tapi hari ini saya berangkat kemarin, sampai selesai kegiatan malamnya itu saya belajar bang. Sampai tengah malam bang. Besok paginya bangunnya lebih pagi, saya berolahraga. Berarti setiap hari itu ada materi baru yang terus diberikan. Materi baru bang. Sampai tengah malam bang. Sampai kurang lebih jam 10 sampai jam 11 malam. Habis itu saya lanjutkan dengan belajar bang. Jadi selesai misalnya gini, mulai mungkin kreatif jam 8 gitu kan. Iya. Nah, selesainya kira-kira jam berapa Bang? 10 malam bang. Hah? 10 malam. Itu belajarnya kapan? Jadi belajarnya setelah bubar kelas, saya kembali ke kamar. Tidur nggak tuh? Saya tidur. Cuma saya kadang tidur sampai jam setengah 1 hingga jam 1 bang. Itu memang fokus saya belajar, saya pelajari materi-materi yang sudah diberikan oleh mentor saat di kelas bang. Karena saya juga harus buat resume. Jadi gini Bang Ade, dari dia berapa hari tuh? Kita kemarin itu berangkatnya Selasa, selesainya itu penutupan tuh hari Kamis, kurang lebih 3 hari. Nah dari rangkaian yang 3 hari itu ilmu baru yang kira-kira berkesan itu apa Bang? Tentang apa? Integritas. Integritas.
bahwasanya kita sebagai pengawas kita harus memiliki jiwa integritas yang tinggi. Kenapa? Karena pemimpin yang berkualitas dimulai dari pemilih yang berintegritas. Berarti selama ini banyak yang berintegritas. Relatif sih. Cuman kalau bicara integritas kan itu kan adalah sebuah istilah yang tidak banyak orang ketahui, tapi saya yakin banyak orang yang telah menerapinya atau melakukan. Nah, jadi ketika kegiatan itu lebih kurang 3 hari, nah kemudian diumumkan ini, itu memang udah dikasih tahu sebelumnya atau tiba-tiba ternyata ada terbaiknya gitu? Kalau untuk terbaik ini kan pertama kita ada Google Form. Semua peserta memberikan hak suaranya memilih siapa. Kemudian ada penilaian. Ada pemilu lagi berarti? Pemilu kecil-kecilan? Iya, ada pemilihan siapa yang jadi terbaik. Google Form itu kemudian nanti ada rekomendasi dari panitia. Nah, bicara untuk detik-detik itu memang tidak diberitahukan sebelumnya, Bang. Siapa pemenangnya nggak disebutkan, cuman memang ada yang terbaik. Detik-detik itu yang buat saya panas dingin, Bang. Panas dingin, Bang. Bawa paracetamol kemana? Bawa vitamin bawa. Vitamin bawa. Cuman kan kalau dingin ini melihat, bahaya deh. waduh, Ini zamannya virus. Ngomong-ngomong panas dingin lagi. Aduh. Nggak rapid kan? terapi dong. Jadi panas dingin karena Panas pengumuman itu ya? Pengumuman. Detik. Karena kita itulah kita kembalikan kepada Allah. Kita sudah melakukan hal yang baik, kita serahkan semua kepada Allah. Apapun hasilnya, ya saya serahkan aja kepada Allah. Dan saya lihat pesertanya tuh luar biasa. Natuna harus saya buktikan tidak boleh kalah dari mereka-mereka yang berada di kota besar. Dengan berdoa, dengan belajar, dan saya berserah diri. Pas diumumkan itu saya merasa mau pingsan. Kenapa? Natuna bisa menjadi yang terbaik. Artinya jika saya bisa, yang lain harus bisa. Padahal cuma 3 orang ya? Cuma 3 orang. Kita berhadapan dengan Batam. Jumlahnya sangat banyak. Soalnya kalau gini, kalau kita hitung-hitungan matematisnya, kalah itu. Ya kan? Kalau yang Batam itu kompak milih wakilnya, udah selesai semuanya. Kalau mungkin secara seperti itu, Bang. Karena kan kita rahasiakan ya, Bang. Ya mungkin jauh loh. Secara matematis gitu kan? Secara matematis. 3 orang cuma. 3 orang. Kalau 3 orang ini kompak milih 1 orang, baru cuma 2 suara, 3 suara kan? Cuman kan dinamika dalam kelompok, dalam kelas, itu yang kita bangun. Selain menjaga hubungan baik terhadap mereka, hubungan baik terhadap Tuhan, terhadap Allah dan sebagainya, itu mungkin Bang. Maka diberikanlah sebuah amanah, sebuah tanggung jawab lebih yang dinamakan dengan terbaik Provinsi Kepri. Nah, selain belajar setelah jam 10 tadi, Ya, nah kira-kira apa nih tips yang Bang Aldi bangun untuk menjadi yang all out lah, ya, supaya bisa all out di kegiatan itu. Selain tadi yang Belajar. belajar setelah jam 10 itu. ibadah. Gimana? Ibadah. Kita tidak terlepas daripada ibadah itu sendiri, Bang. Karena saya yakin Allah itu maha adil. Jika kita sudah berbuat, insya Allah Allah pasti akan memberikan jalan. Nah, kembali daripada itu, Bang, kita juga harus berserah diri, Bang. Apapun yang terjadi, itu kembalikan kepada Allah. Ya, terbaik atau tidaknya, bukan itu yang menjadi utama. Tapi setelah dari proses itulah yang menjadi tujuan utama, Bang. Artinya, apalah arti sebuah yang terbaik, tapi begitu mendapatkan hal itu, sampai Natuna saya tidak berbuat apa-apa. Bukan itu, Bang, yang jadi tujuannya. Yang terbaik adalah bagi saya di saat dapatkan pengetahuan ini, saya bisa aplikasikan ke Kabupaten Natuna. Itu sebenarnya poin daripada yang terbaik itu. Gitu, Bang. Dan alhamdulillah sudah saya terapkan di Natuna. Beberapa kesempatan saya sempat memberikan virus-virus positif, dalam arti virus baik kepada adik-adik, kepada remaja, pemuda yang ada di Natuna untuk melakukan pengawasan secara partisipatif. Cegah, awasi, dan laporkan jika ada. Oke, Bang Andre, kita lanjut dengan prestasi yang tadi. Siap. Sekarang kita mencoba untuk refleksi sedikit. Boleh. Kira-kira nih, apa sih yang menjadi kekuatan dari Bang Aldi ketika kegiatan itu? Kita bawa nama Natuna, Bang. Kita bawa nama Natuna. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk Natuna kalau bukan sebuah prestasi dan sesuatu hal yang baik, Bang? Nah, itu yang mendasari saya untuk melakukan hal yang baik. Natuna. Oke, berarti lebih kepada untuk membanggakan kabupaten ini ya? Betul, Bang. Nah,
Berikutnya Bang Ade, ketika kita bicara tentang integritas nih. Siap, Nah. integritas. Ketika kita bicara tentang integritas, kita tahu nih Bang Ade ini salah satu ketua lah. Ketua dalam sebuah paguyuban. Betul. Nah, paguyuban cukup besar, Ikatan Keluarga Kalimantan Barat. Ya. Yang baru-baru ini, nah saya mengikuti juga nih, Ah, ada sebuah spanduk yang menyatakan dukungan sikap politik sih. terhadap salah satu kandidat. Betul. Nah ini kayaknya bertolak belakang dengan integritas yang baru saja mendapatkan penghargaan tadi. Ya. Memang kalau kita di kader pengawasan partisipatif itu memang harus netral. Artinya kita tidak memihak salah satu paslon, meskipun nanti di 9 Desember kita diberikan hak pilih di dalam bilik suara, namun kita harus tampak netral. Gitu. Bicara masalah Ikatan Keluarga Kalimantan Barat atau IKKB menentukan sikap itu di luar dari wewenang saya sebagai ketua, karena di saat desakan itu terasa, saya sudah melepaskan IKKB itu sendiri. Berarti sekarang tidak menjabat lagi. Tidak menjabat sebagai ketua IKKB. Tidak menjabat. Karena ada dua hal yang menjadi pertimbangan. Pertama adalah menjaga integritas istri, karena dia juga penyelenggara pemilu, Bang. Kemudian secara pekerjaan saya juga di Palang Merah Indonesia, di mana prinsip yang ketiga itu adalah kenetralan. Jadi dari istri dan dari pekerjaan, maka dari itu saya harus melepaskan IKKB dengan apapun segala resikonya. Jadi sekarang sudah tidak ada kaitannya dengan IKKB lagi. Tidak ada kaitannya dengan IKKB karena ketua yang baru itulah yang menentukan sikap kepada salah satu paslon. Gimana? Gimana? Ya, kalau bicara kecewa itu sebuah langkah pasti sih, Bang. Karena organisasi sebesar IKKB harus menentukan sikap, Bang. Harus menentukan sikap. Karena kalau dihitung-hitung jumlahnya cukup banyak. Namun saya tidak bisa bersikap. Maka solusi yang sangat bijaksana saya harus lepaskan itu IKKB. Demi tumbuh kembang organisasi IKKB itu sendiri. Nah, kalau saya boleh tahu nih Bang Alde, nah, kita mungkin coba melihat lagi ke belakang. Siap. Sebelum kita lanjut cerita tentang IKKB-nya ini. Saya tertarik ketika diumumkan di sebuah stasiun radio itu. Ketika baru dibentuk IKKB itu. Jadi saya kaget, ternyata yang jadi ketua IKKB itu kan seorang anak muda nih. Iya. Kita tahu tuh kalau ikatan keluarga itu biasanya yang jadi ketua tuh sesepuh gitu kan. Minimal udah punya cucu gitu kan. Minimal udah punya anak yang berusia besar lah. Ya. Waktu itu saya kayaknya waktu itu belum nikah atau mana? Kalau nikah udah ya? Udah nikah. Baru mungkin. Baru. Nah, jadi gini. Ya. Gimana sih perasaan Bang Alde ketika diberikan kepercayaan sebesar itu? Ya. Nah, apakah merasa wah, kayaknya saya harus melakukan perubahan nih, atau malah merasa lah kok saya gitu? Kalau bicara IKKB dan saya jadi ketuanya itu menjadi satu panggilan jiwa sih sebenarnya, Bang. Itu bentuk pengabdian bagi kampung saya sendiri di Pontianak itu. Karena saya melihat Kalimantan Barat di Natuna cukup banyak dan cukup banyak juga masalahnya, Bang. Dan tidak teratasi. Berawal dari itulah saya ingin ambil peran untuk bisa menyelesaikan atau meringankan permasalahan-permasalahan yang terjadi di Natuna yang kaitannya tentang warga Kalimantan. Nah, saya penasaran nih, kok orang Kalimantan percaya gitu? Kalau masalahnya banyak terselesaikan Ya. lagi, dikasihkan anak muda makin kacau nanti. Nah, Waste another day, eyes on my display.